Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lurah, channel pemersatu rakyat sederhana. Oke teman-teman, jadi kabar terbaru, Deddy Sitorus yang merupakan politisi PDIP dilaporkan oleh mantan kader PDIP Sudarsono kalau nggak salah. Jadi hal tersebut diungkapkan pada saat podcast dengan Agri Fanani. Di satu podcastnya menceritakan bagaimana mekanisme pelaporan dari Sudarsono itu terhadap Deddy Sitorus. Jadi gimana perjalanan pelaporannya, kita lihat. Deddy Sitorus kenapa mas? Sampai udah biarin aja memang kayak begitu gitu. Ya kenapa? Kan masyarakat ya sudah muak dengan drama dan drama. Kemarin melihat di sebuah acara TV berita Deddy Sitorus mengatakan hal-hal yang menurut saya kok juga meniru plek jiblek ya, plek jiblek Hasto kedua. Jadi ya kita harus melakukan sebagai rakyat, harus melakukan sesuatu. Apa yang Mas lakukan apa? Yang kita lakukan berkenaan dengan apa? Kemudian kenapa? Dan apa yang Mas lakukan? Saya gerah melihat apa yang ada di media sosial ya. Yang terakhir 12 Maret di TV, beberapa TV menyiarkan pemberitaan terus sosmed ya, di media TikTok, di YouTube dan sebagainya. Hasto dalam sebuah acara resmi partai katanya menyampaikan, bukan katanya ya, dia yang katanya ini, Hasto menyampaikan bahwa Presiden ke-7 Bapak Jokowi gitu ya, seakan-akan kok semua Pak Jokowi. Si Deddy Sitorus mengatakan ada seseorang atau ada utusan yang diutus oleh beliau Bapak Joko Widodo mendatangi elit PDI pada tanggal 14 Desember. Bagi saya ini kan sudah jelas ya, 14 Desember 2004, kurang lebih di hari itu. Artinya apa? Berarti kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah kami bertanya ini ya, dari kemarin tanggal 12 sampai sekarang, sudah 8 hari ya. Siapa itu? Terus Deddy Sitorus, utusan itu siapa? Kok belum muncul siapa? Ini kami ingin bertanya itu, Mas Agri. Harus dipertanggungjawabkan itu. Tapi aku curiga gini, Mas. Yang ngomong Deddy Sitorus, yang datang itu seolah-olah utusan itu Hasto juga gitu, Mas. Lucu kali ya. Jadi Hasto memberitakan ke Deddy bahwa, Ded, lu tahu nggak, Ded? Ini Pak Jokowi bilang kamu suruh mundur, toh. Satu. Yang kedua, ini setelah kamu nanti jadi tersangka, ada 9 orang lagi, toh. 2. Yang ketiga, Pak Jokowi minta jangan dipecat sama kita. Jangan-jangan Hasto yang ngomong ke Deddy. Ya jadi kan jelas gamblang bahwa pernyataan dari Deddy Sitorus dalam forum itu di hadapan semua media, ya kan. 1, Hasto harus mundur. Kedua, untuk tidak memecat Pak Jokowi. Ketiga, katanya ada 9 orang yang akan tersangkakan. Ya, atau akan punya masalah dengan hukum, apakah itu KPK atau aparat kepolisian. Kata si Deddy Sitorus dalam forum itu resmi di hadapan semua media bahwa itu terjadi di sekitar tanggal 14 Desember. Kan jelas. Nah ini kami masyarakat, jujur nih, saya Pak Agri sekarang bukan Sudarsono pribadi. Sudarsono yang mengatasnamakan dirinya ketua umum dari barisan Sudarsono Jokowi Lovers ya. Anggota juga ada 1000-an orang dari dalam dan luar negeri. Bisa kita pertanggungjawabkan. Mulut Sudarsono sekarang itu sudah mewakili 1000 orang minimalnya. Tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Fakta. Aparat kepolisian atau pihak Deddy Sitorus mau cek handphone saya, monggo boleh dicek. Kan begitu. Apa yang Mas lakukan, Mas, terhadap peristiwa ini, Mas? Yang saya lakukan karena sudah menunggu 8 hari, mereka dalam artian Deddy Sitorus ya, tidak menyampaikan siapa figur tersebut, ya dengan segala hormat kepada saudara Deddy Sitorus, entah nanti hukum akan berlaku seperti apa. Siang tadi
Pak Agri. Iya. Saya, hari ini? Ya, hari ini. Saya datang ke Polda Metro. Ya. Melaporkan saudara Ya. Dedi Sitorus. Ada ini, ada terima. Tanda terima dari. Bisa ditunjukkan ke kamera, Mas. Yes, luar biasa. Tanda terima dari Coba Mas, Polda. posisinya Mas. Iya. Ini bukti bahwa Mas Sudar sudah melakukan pelaporan terhadap peristiwa Dedi Sitorus ke Polda Metro. Ya. Ya, diterima di bagian apa nih? Tadi ke SPKT, berlanjutnya ke karena suratnya ke Kapolda ke bagian apa itu? Proper. Oh, oke. Ya. Oh, suratnya tunya ke Kapolda. Ya, ke Kapolda. Oke. Waduh. Wih, men. Ya, kaleng-kaleng, men. Ini Mas Sudar. Gile. Udah bikin laporan ke Polda Metro. Mantap. Harapannya apa Mas ini setelah melaporkan ini Mas? Harapannya adalah untuk ditindaklanjuti ya. Oke. Karena sebagai masyarakat, apa yang disampaikan Dedi Sitorus ini kan untuk yang kesekian kali ya. Ya. Dan sama persis gaya-gayanya, Ya. caranya, penyampaiannya ya kayaknya made in sama ini, kayak made in Hasto, plug gitu ya. Jadi barisannya ya yang sekarang ya memang yang saya laporkan Dedi Sitorus dulu. Nah ke depan kalau masih ada lagi ya saya juga tidak akan bosan. Ya akan lapor lagi. Iya. Kepada siapa? Hasto? Sudah. Oke. Saya sujud syukur malah. Hasto mah udah masuk Mas, nggak usah dilaporin lagi Mas. Biarin dia ngomong apa Mas. Lah ini Dedi Sitorus. Iya. Meskipun kami tahu ya, kami juga nggak bodoh-bodoh amat dan mereka juga nggak perlu bahagia amat gitu. Iya. Jangan sampai mereka wah paling kayak gitu pencemaran nama baik dan harus yang bersangkutan atau apa. Minimal sebagai rakyat saya sudah mencoba. Saya sudah melakukan. Iya. Jadi kalaupun nanti tidak lanjut seperti apa itu memang ranah hukum. Iya. Apabila nanti harus yang bersangkutan dan sebagainya, Nah itu apa upaya Mas? ya saya akan sampaikan kepada kalau memang harus dengan surat kuasa saya akan mencoba memohon kepada beliau. Iya. Atau kalau saya boleh meminta beliau langsung demi. Iya. Ada deminya. Demi rakyat Indonesia, demi pendidikan politik. Iya. Jadi kebebasan kita harus kita pertanggungjawabkan. Iya, begitu setuju, loh. setuju banget itu. Jangan sampai seenak kebebasan kita yang kebablasan. ya menyampaikan begini seakan-akan paling itu delik aduan begini mereka sudah merasa paling mental tidak. Jadi kalaupun mereka nanti selamat Mas Agri ya sekarang sebenarnya jiwa dewanya Pak Joko Widodo. Iya. Menurut kami ini sudah masuk sebenarnya. Ya kami sudah lakukan ini. Seperti apa kita tunggu sana. Mas tapi Mas, yang kita tahu anggota DPR itu ada hak imunitas loh Mas. Ya. Gimana itu Mas? Makanya kemarin mungkin dari salah satu elemen yang mendukung Pak Jokowi sampai Nusantara ya, ke MKD dan sebagainya melakukan ke langkah hukum. Kalau saya lepas dari nanti hasil seperti apa, tapi saya mencoba. Saya melakukan sesuatu daripada diam. Hasil terserah nanti. Hasil terserah nanti. Karena kalau disikapi pribadi, orang emosional dia lewat saya lempar batu batal gitu. Karena saya emosi jadi. Tapi kan secara hukum salah. Iya. Termasuk saya melakukan seperti ini, pengikut dia melakukan sesuatu pada saya ya kan juga salah. Ya. Itu. Ini saya ngelihatnya Mas, kalau di media itu memang saya juga baru tahu sekarang. Soalnya Mas Sudar sebelumnya tidak itu di media gitu ya. Tapi kalau yang Rampai Nusantara memang eksposur di medianya lumayan gitu ya Mas ya. Kuat juga. Nah dia juga melaporkan ke MKD yang kita tahu kemarin, sama ke Polda Metro. Ya. Tapi artinya nggak seorang Mas Sudar sendiri, ada kelompok-kelompok lain yang melakukan hal yang sama dan kita belum tahu juga di luar Rampai Nusantara mungkin ada juga gitu ya. Nah saya ngelihatnya juga memang saking gemesnya ngelihat, aduh ngomong kasar lagi saya ini. Padahal yang dia ngomongkan pihak mereka kelompok sebelah lebih kasar. Itu yang moncongnya itu loh Mas, aduh kok nggak bisa menjaga gitu ya. Aduh moncongnya itu bener-bener ya Allah gitu. Saya dalam hari ini Sudarsono
atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Yes. Saya katakan tadi, ini sudah bukan Sudarsono pribadi. Oke. Sudarsono di sini adalah mewakili 1.000 orang dari dalam setidak-tidaknya perwakilan dari seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Termasuk bisa kami pertanggungjawabkan teman kita yang ada di Amsterdam mendorong. Teman kita yang ada di Philadelphia mendorong. Kemaki Ki Darsono sekarang luar negeri, tidak hanya nasional. Yang ada di New York menyampaikan ini hukum di Republik ini gimana, di Indonesia itu seperti apa. Kok orang-orang seperti itu yang seenak perut sendiri menyampaikan segala sesuatu seakan-akan wah nanti ada SKB 3 menteri dan sebagainya, mereka sudah sok duluan. Wah paling laporannya mentok, paling tidak akan diproses hukum. Nah ini kan mereka harapkan untuk menjadi hukum rimba. Padahal kita tidak, negara ini juga ingin maju seperti mereka yang ada di sana. Betul. Bahkan tidak hanya itu, ada juga bisa kami pertanggungjawabkan sekelas TKW sekalipun dengan segala hormat pahlawan devisa kita yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan juga. Ya maaf ya, dengan posisi Darsono sekarang mungkin sering di podcast atau apa, saya berani menyampaikan itu ada nomor WA kita yang tercantum. Mereka mendukung kok. Kalau kalimat Darsono ini katakanlah hanya sebuah apa ya, isapan jempol belaka. Ayo kita pertanggungjawabkan. Insya Allah Sudarsono bukan Deddy Sitorus, bukan Hasto Kristianto. Iya keren. Aku ngelihat quote and quote kepanikan yang ditunjukkan oleh Deddy Sitorus dan rekan-rekan, termasuk Guntur Romli, termasuk Ferdinand di beberapa media mainstream. Nah, meralat omongannya sih tidak, tapi kemudian dia memakai delik hukum bahwa coba dong cek, pernah nggak Deddy Sitorus ngomong itu utusan dari Pak Jokowi? Kalian mesti jeli dong. Siapa yang ngomong? Ini kan bentuk ketakutan, Mas. Menurut saya. Seperti apa, Mas? Kalau saya menyikapi yang ini, memang kan kita juga lihat 1-2 hari inilah bahwa mereka seakan-akan tidak menyebut nama langsung. Tapi kan sebenarnya poinnya ini hanya malah pembodohan yang menjadikan hati rakyat tambah marah. Contoh, ini juga sudah diulang hanya dalam hitungan minggu. Megawati Soekarno Putri, tegas dong saya berani katakan, Ketua Umum mengeluarkan sebuah surat. Dipecat loh, Mas. Kan sudah dipecat. Oh, udah pecat. Sudah dipecat itu. Mengeluarkan surat untuk kepala daerah dari PDI untuk tidak retreat. 2 hari berikutnya tidak ada kok untuk pemerintah seperti itu. Jubirnya bilang. Terus ini lagi, jelas-jelas sudah dengan kalimat itu, ayo diputar berapa kali. Hanya menggunakan kesempatan tidak menyebut langsung di saat penyebutan itu tadi. Nah kok rakyat terus semakin hari semakin ingin dibodohi oleh orang-orang, maaf ini, oleh orang-orang, sekali lagi, maaf ini, orang-orang PDI Perjuangan yang saya juga yakin sebenarnya. Kenapa menyebut PDI Perjuangannya pakai maaf-maaf? Saya nggak pernah minta maaf-maaf. Begini, saya ada kalimat maaf PDI Perjuangan ini sebenarnya tidak semuanya, gitu loh. Tapi ya dari barisan itu. Kita lihat sendiri kok, Ibu Puan Maharani Ketua DPR juga ada pelurusan kok. Setuju. Ya sebenarnya di kandang itu juga masih banyak yang baik. Tapi kalau yang kotor-kotor itu, saya katakan berarti kotor ini ya. Yang kotor-kotor itu, menurut saya malah sekarang kan yang menguasai. Yang baik-baik biasa dong, kalau orang baik malah banyak diemnya. Tapi yang kotor-kotor itu ya banyak keluar kalimat-kalimat yang banyak sosotnya, Mas. Iya. Ini masalahnya juga begini, Bang. Ini menurut saya kok sudah menjadi masalah bangsa, begitu loh. Dalam berbangsa dan bernegara. Kita seakan-akan diberi sebuah suguhan sandiwara-sandiwara. Enak ya, Mas? Enak, Mas. Enak. Itu. Darsono tapi dengan kayak gini ya apapun harus saya pertaruhkan. Sebagai bentuk tanggung jawab saya. Jangan sampai ini tadi pasti nggak besok muncul. Wah, Darsono laporan disuruh Pak Joko Widodo. Kalau ada narasi demikian nanti muncul, silahkan dimunculin. Nanti klarifikasi lewat Agrim Fana nih, Mas. Nanti saya fasilitasi lagi. Malah berikutnya adalah saya akan sowan beliau, Pak, mohon izin beri saya Sudarsono surat kuasa dong, Pak. Demi
rakyat Indonesia biar ada pembelajaran politik, kan seperti itu. Syukur-syukur Bapak sendiri. Tolong Pak, Pak Jokowi, Nun Sewu ini sudah rakyat resah Pak. Rakyat resah Pak dengan penyampaian orang-orang yang tidak senang terhadap Bapak. Faktanya apa? Bapak dicintai rakyat kok. Banyak. Makanya aku ngelihatnya gini Mas, tidak hanya sekedar ini permainan politik, tapi sudah lebih kepada fitnah. Ya. Fitnah itu menurut saya udah luar biasa, udah nggak ada lagi di atas itulah. Udah fitnah itu udah paling tinggi tingkatan itunya gitulah ya. Makanya sering saya sampaikan juga di video-video saya sebelumnya, ya kalaupun yang bersangkutan tidak membalas, diam seperti Pak Jokowi kan nggak pernah membalas apapun gitu ya, diam gitu ya. Ya saya yakin Allah yang akan bergerak. Faktanya masuk penjara udah. Tinggal nunggu Dedi masuk kapan Mas? Banyak mungkin juga tokoh-tokoh yang lain kan kemarin juga mungkin dijemput duluan kan juga banyak. Tapi begini, apakah kami yang masih melihat ini terus hanya berdoa untuk ya Allah semoga lekas dijemput orang-orang itu atau ya Allah orang itu untuk segera tersandung, kan tidak. Mereka juga punya hak hidup, tapi mereka juga menghargai hak hidup yang lain, bahwa yang disampaikan itu juga menyesatkan, yang disampaikan itu juga fitnah, yang disampaikan itu juga tidak benar. Kita kan juga, maaf ini saya dengan Mas Agri sudah kesekian kali ya. Salah satunya Guntur Romli mengatakan dulu saya disuruh presiden ke-7, sampai sekarang tur Guntur gitu kan. Kalau you masih pejantan, saya kan tantang kau sumpah pocong. Enggak ada tindak lanjut, menjawab pun juga tidak. Nah sekarang juga apa kalimat itu juga mau dipelintir lagi, kayak Hasto ada 18 skandal pemerintah atau tokoh. Buktinya nggak ada. Yong kan video buatan dia sendiri lah. Terus kemarin retreat dipelintir, ya kan, tidak seperti itu. Terus kemarin di forum tidak seperti itu. Malah bagi saya kok kemlindi banget sih. Jadi seakan-akan ngajak Jokowi, Pak Jokowi untuk ngopi bareng. Lalu siapa? Memang nama besar lo melebihi beliau. Saya memang enak sih, sudah enak. Tapi memang sekarang ya menjadi pameo, kalau ada apa-apa udah ngopi bareng dulu aja. Lah wong saya ya pendukung begini aja belum diajak ngopi bareng kok. Nah, sama hari ini ya saya dapat bocoran bahwa ternyata Mas Sudarsono sudah lapor ke Polda Metro. Saya dapat itu karena saya ajak ngopi bareng. Ya, karena begini, seakan-akan dari dulu kemarin, hari ini, bahkan mungkin masih esok ya, sikap jumawanya itu yang rakyat jengah. Meskipun sebenarnya lebih baik kita biarkan. Semakin kita biarkan kan mereka akan nyungsep sendiri. Banyak analisis yang mengatakan tinggal 1 digit, ya sudah karma mereka. Tetapi ada tetapinya, ini sudah menyangkut harga orang per orang, harga diri. Dan rasanya menurut saya juga nggak bisa dibiarkan terus-menerus ya. Kan Mas Sudarsono juga pernah menyampaikan bahwa kebohongan yang disampaikan terus-menerus dan berulang-ulang kan menjadi kebenaran. Lama-lama kan orang menganggap itu menjadi kebenaran ketika tidak ada satupun orang yang membantah atas peristiwa itu. Itu yang ya memang kita harus lakukan itu, Mas. Ya saya juga mendeklar channel Agri Fanani itu memang untuk meluruskan hoax, ya penyesatan-penyesatan itu, kemudian apalagi yang sudah mengarah ke fitnah dan adu domba. Terus terang sih kami komitmen di situ sih Mas, gitu. Jangan sampai ya kasihan masyarakat tersesatkan gitu ya. Mungkin terkesan rada reaktif, ya memang harus dilakukan. Termasuk saya appreciate banget tindakan Mas Sudar hari ini melapor ke Polda Metro, Mas. Ya ada supaya ada pembelajaran, hasil terserah. Hasil terserah. Tapi gitu. Kita rakyat berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Masalah nanti kita terbentur pada sebuah ketentuan, undang-undang, wah ini sudah ada keputusan 3 menteri dan sebagainya, itu nanti. Tapi bisa dilihat ini kami bisa tidak terima. Lah masalah hasil ya kita lihat. Karena apa? Kalau hasil ingin langsung ya, taruh kata ini pembenarannya seperti apa ya, besok pagi Pak Jokowi laporan pun mungkin akan ditindaklanjuti dengan cepat. Tapi ya itu tadi. Selesai kalau Pak Jokowi laporan. Beliau kan orang yang sangat mulia, sangat baik, tidak ingin memenjarakan. Cuma kebangetan manusia-manusia yang mencemooh beliau. Kalau beliau melakukan
masuk banyak, masuk penjara mereka. Dan menurut saya pernyataan Pak Jokowi yang terakhir kemarin, Ya. Nggak apa-apa. Tunjukkan saja siapa namanya. Selama ini saya sudah mengalah. Tapi kan ya lama-lama terus diginiin, mengalah juga kan ada batasnya. Ada batasnya. Gimana itu Mas? Saya justru sebagai orang pengagum, pecinta kan, Ya. saya bahkan berani membuat barisan masyarakat, barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Iya. Artinya apa yang disampaikan beliau itu sudah kami renungkan dalam-dalam. Iya. Bagi kami sampai pada narasi beliau berani menyampaikan bahwa kesabaran ada batasnya. Nah ini kami merasa beliau boleh diam, beliau boleh bersabar sejenak, atau beliau tidak melakukan apapun. Tapi justru kami rakyatnya ini yang mencinta ini harus melakukan sesuatu. Saya juga ya tidak dalam terafiliasi dengan organisasi apapun, secara pribadi ya, sebagai konten kreator tentu miris juga sih Mas melihat kondisi ini. Orang sudah diam, mengalah, tidak membalas apapun, tapi kemudian orang terus-terusan memfitnah tidak bersih. Saya ingin kilas balik ya, Iya. Pak. Setelah dengan adanya yang sedemikian, ini seakan-akan apapun yang menurut mereka estimasikan itu salah, Iya. dihajar, dibully, dibuka sedemikian. Tapi mereka lupa kepada hal-hal yang besar Iya. di Republik ini. Bagaimana kondisi Freeport dulu, Iya. kondisi Freeport sekarang. Dari luar negeri saya bisa sampaikan, ini cerita mereka yang ada di luar negeri loh. Bagaimana harga diri mereka di luar negeri waktu dulu. Dengan kondisi 10 tahun kemarin Pak Jokowi merasa harga dirinya naik dan sebagainya. Sebagai masyarakat Indonesia lebih punya harga diri dan sebagainya. Banyak hal, tetapi kelompok-kelompok nyinyir itu loh. Buta Mas. Lah, justru maaf ini, kelompok nyinyir itu kalau itu dibiarkan justru itulah yang merusak Republik ini. Setuju. Republik ini tidak maju ya karena kelompok-kelompok nyinyir itu. Jadi saya sekarang ya tadi kita sebut ada yang di New York, ada yang di Amsterdam, ada yang di Hong Kong dan yang lain sebagainya karena banyak sekarang ya. Mereka itu sebenarnya menambahkan loh bahwa kayak di Amerika ada kebebasan, tapi kebebasannya juga bertanggung jawab. Bisa mempertanggungjawabkan. Nah kalau di sini seakan-akan dengan wah ini nanti dia akan bisa masuk pasal hukum. Terus kita dengar semua sih. Kita buka aja Rocky Gerung pernyataannya seperti apa, Ferry Ansari pernyataannya seperti apa, Ikrar Nusa Bakti seperti apa, ya kan? Terus ada pengamat politik itu Ray Rangkuti Ray Sengkuni itu, ya Allah. Sekarang Ray Rangkuti pengamat politik kan itu independen ya, objektif gitu ya. Tapi sudah bukan pengamat. Tapi udah kayak Ray Rangkuti udah kader PDIP kayaknya. ya ini akhirnya kan melebar ya. Artinya ya kita sebenarnya kan fokusnya ke kemarin Hasto, sekarang Dedi. Tapi yang itu barisan sih. Menurut saya itu barisan mereka. Setengah quote and quote bukan putus asa ya, tapi kemudian berkesimpulan orang-orang yang macam tadi Mas Dar sampaikan itu udah nggak bisa diapa-apain Mas. Soalnya matanya sudah buta, hatinya tertutup bahkan cenderung busuk. Ya kita sudah nggak bisa berharap apapun terhadap mereka ini. Berharap baik, berharap lurus, berharap mau mengerti, berharap objektif, nothing. Lah sekarang bisa, sama sekali nggak bisa. Sekarang begini. Terus kalau mereka sudah memang sudah tidak bisa dibersihkan hatinya ya kan. Sekarang kan sudah tidak bisa dibersihkan hatinya. Terus kita diam. Maaf ini. Ya kita punya hak juga kok untuk menyampaikan kok. Mereka itu berapa persen sih sebenarnya? Kan seperti itu. Mereka itu berapa persen? Ya bisa dihitung aja namanya bisa langsung dihitung. 10 orang apa tapi kalau orang. Iya kan? Mereka itu hanya berapa orang tapi bernarasi masif. Ya kan? Seakan-akan ini mereka mewakili, akademisi terwakili, kelompok masyarakat tertentu terwakili. Lupa, kalaupun mereka menurut saya itu nggak ada 10% lah ya, 5% taruh kata. 5% nggak ada. Kalaupun ini masuk pada ranah politik lagi, mungkin itu barisan 16% taruh kata. Iya kan? Tambah lagi bolon itu yang kemarin berapa persen, tapi yang mayoritas 58% kan
orang-orang yang tidak seperti itu. Jadi ini dalam Mas Agri ya. Artinya mereka itu kelompok minoritas, kelompok kecil sebenarnya. Tapi menyaring. Bersuara terus. Artinya yang mayoritas jangan kalah nyaring dong. Lah, ini mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo masyarakat yang mayoritas. Kita mau ditindak sama yang. Ini bukan kita bicara etnis ya. Tapi para pembuli, pembenci, sakit hati. Berapa persen sebenarnya? Saya malah di sini sampaikan mosok negara kalah sih sama yang minoritas. Kembali ke pelaporan. Ada langkah-langkah lanjutan Mas? Mungkin apa? Laporan ke Pak Jokowi bentuknya yang walaupun ini juga bukan atas perintah Pak Jokowi, inisiatif Mas Dar, kemudian penindaklanjutin langsung ke Polda, atau mungkin mau mengambil langkah lagi seperti Rampai Nusantara melapor ke MKD atau seperti apa Mas? Yang jelas untuk laporan resmi hari ini sudah ya, kita lakukan. Tadi jelas kita sampaikan di sana, kita akan tunggu tindak lanjut 1-2 hari atau minggu ini seperti apa. Kedua, kami juga ingin mempelajari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di Rampai Nusantara ya. Saya belum konsultasi dengan penasihat hukum saya atau orang yang mengerti hukum di samping saya. Kenapa kawan-kawan di Rampai Nusantara ke MKD? Menurut saya kok juga benar. Apapun figur Deddy Sitorus adalah orang yang punya kedudukan jabatan mulia di Republik ini sebagai legislator, ya kan, negarawan. Tapi mulutnya seperti itu. Nah ini MKD di sana, majelis atau apa kehormatan dewan dan sebagainya ini bisa ngerem apa tidak, bisa memutuskan si mulut Deddy Sitorus itu benar apa tidak, kan seperti itu minimalnya. Nah kami mungkin juga akan melakukan hal sama. Mendingan ditumpangin Mas, jadi setelah ini kok gua jadi provokator sih? Enggak. Yang gua bayangin kemudian menjadi lengkap ketika ya ini kan berbagai macam cara dilakukan, hasil mah kita serahkan ke Yang Maha Kuasa lah ya. Rampai Nusantara juga sudah ke MKD, setidaknya pasti akan minta klarifikasi MKD itu kepada yang bersangkutan. Setidak-tidaknya ya perkara kemudian ada sanksinya, sanksi administrasi atau sanksi yang lain, ya terserah mereka lah. Seperti apa Mas? Ya saya berharap juga anggota dewan kan perlu menjaga marwahnya. Apalagi dari namanya aja kan Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kalau para wakilnya busuk, boleh lagi dikatakan para wakilnya aja busuk, lah terus gimana rakyatnya? Sekali lagi, kalau wakilnya aja busuk, siapa? Gimana rakyatnya? Si yang tadi ngomong itu Mas? Ya. Yang tadi tanggal 14 ngomong itu ya? Ya kalau itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mulut mereka busuk. Ini bisa dikata pertanggungjawab. Kalau mereka tidak bisa menyampaikan. Kan busuk itu, menyesatkan. Saya Mas gini loh, Mas Agri. Sebagai rakyat, saya hanya menilai selama ini. Ya kan? Ada dulu istilah-istilah ya, habis pilkada begitu, parcok, partai coklat. Bagi saya, ini sudah menyangkut institusi loh. Yang dirugikan. Menuduh polisi. Menuduh polisi. Partai coklat. Kenapa kok ya polisinya sabar? Ya mungkin karena ketentuan dan sebagainya. Kedua, masalah bansos. Lu bicara bansos, aku dulu juga orang partai. Bansos itu sama semua, kita lakukan sama. Seakan-akan dilakukan orang lain itu melanggar, yang dilakukan sendiri tidak melanggar. Aneh kan? Oh PDIP kayak gitu ya Mas? Saya tadi menyampaikan adalah semua melakukan yang sama. Kita nggak perlu itu. Deddy Sitorus itu tadi jadi DPR apa dia nggak melakukan sesuatu di masyarakat. Berani diajak juga sama Guntur Romli, dia tokoh hebat, clear, tidak melakukan dengan langkah-langkah keuangan dan sebagainya. Saya tantang Sumpah Pocong juga berani dia. Mana mungkin? Saya nggak perlu dia jawab berani apa tidak, pasti dia akan berani sih. Wong kasusnya dia keliling-keliling pakai helikopter aja juga sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya secara hukum kok. Sebenarnya mereka itu sama orang munafik Mas. Munafik atau munafik banget? Mungkin pada tataran lebih ke sebulan yang terakhir munafik banget. Itu. Jadi yang selalu ingin menjadi bayang-bayang kehidupan saya. Di satu sisi itu dia itu merasa dirinya itu dewa, paling benar. Menganggap yang lain itu salah, yang lain itu kurang. Jadi seakan-akan mereka itu bicara di internal mereka sendiri, ya kan? Di RT-nya dia sendiri. Bahwa ini dialah dewa di situ.
Iya. Padahal, maaf, ini sudah pada komunitas masyarakat, ruang publik. Seluruh rakyat Indonesia. Apa kamu nggak sadar yang kamu sampaikan itu juga ditertawakan? Iya. Bisa dibuka kok. Dia menyampaikan apa itu komentar netizen di bawahnya seperti apa? Menghujat semua, Mas. Menghujat semua. Iya. Kecuali buzzernya mereka, Mas. Lah. Tapi berapa persen? Tapi obrolan kita seperti ini bisa dicek. Iya. Iya kan? Iya. Komentar di bawahnya. Jadi kalau dia mau kondisikan, biar kondisikan masyarakat yang kemarin selama ini dukung kita. Biar Darsono, Agrifana nih lu apa taruh kata, silahkan. Tapi kan insya Allah pecinta-pecinta kita juga sudah pada tataran realitas. Rakyat sudah tidak bodoh. Oke, Castisus sama Mas Sudar, ini saya mendapatkan berita yang ngiri sedabah. Ya rakyat melangkah lah, kan begitu. Hasilnya Allah wa'ala. Ini kata Dedi dalam ilusi saya, wah ini berbuntut panjang ini, ngiri sedabah. Gua dilaporin juga sih sama Mas Sudar nih, kurang asem gitu ya. Dan ada yang aku juga sensasi kok. Apa tuh? Secara kewajaran, Sudarsono orang kampung melaporkan seorang yang punya hak imunitas selevel Deddy Sitorus. Ini ya bukan cicak lawan buaya lagi, ini semut lawan gajah. Tapi jangan lupa gajah kalau masuk ke kuping lo ya, mungkin juga bingung kan begitu. Ini adalah bentuk-bentuk ya perlawanan konkret yang dilakukan tidak hanya gajah tuh gajah, tapi semut lawan gajah, dan ini fakta yang ada di depan kita bahwa ya setidaknya ada message yang kita bisa kirim. Setinggi-tingginya kalian, sehebat-hebatnya kalian, jangan merasa jumawa, betul ya? Iya, betul. Ya, bahwa ya di atas langit masih ada langit. Kemudian kalian juga harus melihat bahwa masyarakat ini ya tidak seperti kalian rasakan semuanya. Ya. Nah, closing statement Mas, sebelum kita sudahi, apa yang akan dilakukan Mas Sudar atau harapannya Mas Sudar? Harapan saya terhadap langkah saya hari ini, semoga pihak pengambil kebijakan, aparat menindaklanjuti. Harapan saya, kalau kepada masyarakat, dan saya yakin, karena yang selama ini dengan saya justru masyarakat, itu untuk tidak berhenti menyuarakan sesuatu yang kita nilai baik. Perlu saya sampaikan ini titip Mas, meskipun di closing statement saya. Saya buktikan sebelum nanti akan jadi isu. Barisan Sudarsono nanti bisa di cross check di H-2 sebelum Lebaran atau apa, akan memasang spanduk pribadi. Rakyat pesan sendiri, pendukung saya pesan sendiri. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi di closing statement saya pada semua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, saya ucapkan terima kasih yang sudah pada memesan spanduk Hari Raya, baliho Hari Raya, matur suwun untuk semuanya dari rakyat, dan itu sesen pun kami tidak dapat supporting dari sponsor dari manapun. Saya bertanggung jawabkan. Murni swadaya masing-masing. Murni swadaya masing-masing. Kalau di situ ada fotonya Pak Jokowi atau yang lain, ya kan? Justru yang lain itu dari masyarakat itulah yang memasang, itu yang gambar mereka terpasang. Ada yang ewuh-pekewuh mungkin foto dia tidak ditempelkan. Dan ini kami baru berapa bulan ya artinya. Belum ada 1 bulan taruh kata. Saya lakukan itu mewakili masyarakat. Jadi closing statement saya ucapkan itu, itulah barisan kami yang tidak akan berlawanan dengan pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah, dan akan membela orang-orang yang menurut kami anggap baik. Gitu. Oke, luar biasa Mas Sudarsono. Ini barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Melawan hoax. Melawan hoax. Saya juga off air tadi, saya coba cek, memang kebenarannya tersebar sudah ada di seluruh Indonesia, mewakili daerah setidaknya provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, dan beberapa tadi yang disampaikan luar negeri. Saya udah cek tadi sebelum on air, dan menurut saya ini ya seorang Sudarsono, lagi-lagi yang beliau sampaikan berkali-kali, politisi kampung katanya, bukan gua yang ngatain. Dia sendiri yang menyampaikan
Tapi kamu bisa berkeliling dunia ya iya, sekarang ya? tapi gerakannya justru nasional, bahkan ya sudah merambah ke dunia internasional. Mudah-mudahan ini kemudian makin menjadi bola salju, membesar dan ya menjadi barisan yang memang benar-benar solid melawan hoax, gitu ya Mas ya? Rakyat kecil melawan hoax, rakyat biasa melawan hoax. Rakyat biasa melawan hoax, bukan politisi. Kalau politisi biasanya memang ada misi-misi tertentu, ada maksud-maksud tertentu, ya mereka melawan itu. Tapi kalau yang melakukan Mas Sudarsono, insya Allah ya murni dari rakyat atau masyarakat yang melawan hoax.